lagi kita boleh bertemu kembali di dalam setiap ibadah online kita sore hari ini, atau kapanpun saudara-saudara boleh membuka setiap mendengarkan setiap firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita boleh menghampiri tatanya yang kudus. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan setiap hidup kita menyiapkan diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami boleh berada Tuhan, kami boleh belajar kembali untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami boleh belajar kembali Tuhan untuk melihat betapa baik dan murahnya Engkau Tuhan, betapa Engkau senantiasa tetap melindungi kami, betapa Engkau senantiasa Tuhan tetap mengasihi kami, sehingga Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Engkau boleh memberi kesempatan kami Tuhan untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus tolong setiap kami, jamah setiap kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dimanapun kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan siapkan firman kita saat ini. Kita akan kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam sebuah hubungan. Bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan bagaimana relasi kita dengan sesama. Tapi marilah kita sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesempatan kali ini kita boleh belajar kembali. Apa itu takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan adalah ketakutan seperti kita takut akan setan? Ketakutan akan badai? Ketakutan akan sesuatu hal yang mengerikan? Mari kita boleh belajar sama-sama bahwa takut akan Tuhan, yang dimaksud dengan takut akan Tuhan bukan karena takut akan sesuatu hal yang buruk yang terjadi, atau takut sesuatu yang mengerikan di depan kita, tetapi takut akan Tuhan ialah kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kegentaran dan hormat akan Tuhan. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita harus tahu bahwa kita mengenal Allah yang benar, bahwa kita mengenal siapa Allah kita, sehingga kita boleh hidup bukan karena takut Allah murka akan kita, hidup bukan karena takut akan dosa yang hukuman dosa yang Tuhan akan berikan kepada kita, tetapi kita boleh takut akan Tuhan dengan penuh kekaguman bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pencipta semesta alam, bahwa Allah yang kita sembah itu yang mengadakan setiap kita, yang memberi hidup kita, yang menyatakan setiap kasih-Nya dalam setiap hidup kita. Itulah kita hidup takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya akan garis bawahi kembali, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah hidup penuh kegentaran dan hormat, kekaguman akan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa kagum dan cinta akan Tuhan? Bagaimana kita bisa gentar dan hormat akan Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa Dia? Maka ketika orang itu belajar untuk berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan, maka dia harus benar-benar mengenal siapa Allahnya, siapa yang dia sembah, siapa yang memberi hidup, siapa yang menciptakan segala sesuatu, siapa yang berkuasa akan dunia ini, siapa yang berkuasa atas semua makhluk ciptaan, termasuk yang berdaulat atas hidup kita. Maka kita harus benar-benar mengenal Dia. Maka ketika kita mengenal siapa Dia, kita akan kagum betapa agungnya Dia, betapa mulianya Dia, betapa Dia luar biasa, betapa Dia yang luar biasa untuk menyatakan kasih-Nya atas kita, sehingga kita boleh hidup kagum akan Dia, hidup benar-benar sujud di hadapan-Nya, hidup benar-benar menyembah Dia, karena Dia sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa di dalam setiap kita. Itulah arti dari takut akan Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali lagi belajar takut akan Tuhan di dalam sebuah relasi, sebuah hubungan. Bagaimana
Ketika seseorang itu hidup takut akan Tuhan, bagaimana hubungannya akan Tuhan? Bagaimana hubungannya akan sesama? Mari kita akan sama-sama buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana takut akan Tuhan. Ketika saya sudah katakan tadi bahwa takut akan Tuhan berarti kita mengenal akan Dia. Bukan karena kengerian atau ketakutan yang seram, tetapi kita gentar ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita menghormati, kita mengagumi bahwa Allah yang luar biasa itu boleh mengasihi kita, boleh turun untuk mengasihi setiap kita. Dan ketika kita mengenal Allah yang benar, maka kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di ayat Ibrani tadi dikatakan supaya apa? Kita boleh mengejar hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa kita harus kejar kekudusan? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Ketika kita menghampiri Dia tanpa kekudusan, jangan pernah berharap kita akan melihat Allah. Jadi ketika kita menghampiri Allah, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sudah mengambil komitmen kita untuk kita boleh hidup di dalam kekudusannya? Apakah kita boleh mengambil setiap sikap hati kita, ya Tuhan, aku mau hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Makanya daripada itu, makanya saya katakan kembali lagi bahwa takut akan Tuhan dimulai dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Maka selayaknya kita boleh hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi, kita boleh berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita melihat contoh hidup seorang anak muda yang dia hidup takut akan Tuhan, dan dia sangat tahu betapa besarnya Allah yang dia sembah, dan dia sangat tahu siapa yang Allah dia sembah, dan dia sangat tahu betapa luar biasanya Allah yang dia sembah. Maka dia berkomitmen benar-benar untuk hidup kudus di hadapannya. Mari kita akan sama-sama belajar dari seorang muda ini yang benar-benar menjaga setiap kekudusannya. Kita akan buka di dalam kitab Kejadian 39, sebuah kisah yang tidak pernah asing, yang tidak asing lagi. Kita boleh belajar tentang seorang muda yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam sejarah menyatakan bahwa dia benar-benar seorang muda yang dipakai Tuhan karena hidup kudusnya, karena takutnya akan Allah, sehingga Tuhan boleh pakai dia luar biasa. Siapa dia? Kejadian 39 ayat 6b. Dia seorang Yusuf. Bagaimana hidup Yusuf? Kita sangat tahu siapa itu Yusuf. Kembali saya akan bacakan Kejadian 39 ayat 6b sampai dengan 9. Adapun Yusuf, ia manis, sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Kita perhatikan bagaimana respon Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan, bukan karena dia takut akan manusia, tetapi dia sangat menghormati siapa Allahnya.
Kita tahu siapa Yusuf ketika saudara-saudaranya menjual dia, ketika setiap perjalanannya sampai di rumah Potifar, dan bagaimana seorang istri Potifar menggodanya. Dia katakan di ayat yang terakhir, bagian 9, bagian akhir, dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dia bukan lagi berbuat dosa terhadap suami dari seorang istri Potifar atau berbuat dosa terhadap Potifar, tetapi dia lebih melihat bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa terhadap Allah. Terhadap Allah yang luar biasa, terhadap Allah yang pencipta semesta yang oleh karenanya aku hidup. Itu yang dia tanamkan di dalam setiap hidupnya. Dan bukan berarti sekali dua kali seorang istri Potifar ini menggoda dia. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang hidup, ketika kita diperhadapkan untuk selalu hidup kudus, apakah kita berkomitmen seperti Yusuf berkomitmen? Saya rasa ketika kita tidak mengenal Allah kita dan kita tidak berkomitmen untuk hidup takut akan Dia, tidak mudah untuk menghadapi setiap hal di masa muda kita. Apalagi kita seorang muda, apalagi kita hidup di dunia yang saat ini semakin bobrok. Tidak akan mungkin bisa kita akan lolos dari segalanya tanpa pengenalan dan takut akan Allah. Jadi Yusuf benar-benar tahu siapa Allahnya, maka dia hidup benar-benar takut akan Allah. Ayat 10 dikatakan di sana, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Jadi bukan 1-2 kali, tapi hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Tapi bagaimana Yusuf berkomitmen? Tidak, aku tidak akan berbuat dosa di hadapan Allah. Dia melihat Allah yang luar biasa. Meskipun saat itu di bagian terakhir, nanti kalau saudara-saudara boleh baca sendiri dan boleh pahami bagaimana seorang istri Potifar sampai harus merebut jubahnya, merebut bajunya. Padahal tidak ada seorang pun di sana, hanya Yusuf dan istri Potifar. Dengan kata lain, tidak ada orang tahu, tapi Yusuf tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sangat tahu, Allah yang mengerti segalanya, apa yang dia hidupi, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan di dalam setiap hidupnya, Allah itu tahu. Sehingga dia benar-benar takut akan Allah, gentar akan Allah, hormat akan Allah. Jangan sampai hidupku menyakitkan hati Allah. Itu yang kita boleh belajar dari seorang Yusuf. Jadi yang pertama, Yusuf tidak mau mencemarkan hidupnya, hidup masa mudanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengambil komitmen itu, tidak mencemarkan hidup masa muda kita? Yang kedua, bagaimana kita belajar dari seorang Yusuf yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan? Yang kedua, kita kembali kepada Ibrani yang ke-12 tadi. Kita akan buka kembali Ibrani, kita kembali ke sana. Dikatakan yang ayat ke-15, dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya katakan, mengapa kita perlu belajar dari Yusuf? Yusuf sangat tahu, Yusuf sangat mengerti betapa kasih karunia Tuhan atas dia. Benar-benar dia praktekkan dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yusuf tidak membiarkan hidupnya jauh daripada kasih karunia? Dia tidak mau sakit hati menggerogoti hidupnya. Dia tidak mau respon yang nggak benar itu menghidupi di dalam setiap hidupnya. Kita kan buka di dalam Kejadian 50. Di situ respon Yusuf bagaimana dia tidak mau sampai kasih karunia Allah itu pergi dari dia dan sampai menimbulkan sakit hati di dalam dirinya. Dia benar-benar tahu bagaimana berespon. Meskipun kalau kita tahu siapa seorang Yusuf yang dijual, yang harus jadi budak, yang harus dipenjarakan, yang harus dilupakan, tetapi satu titik pun dia tidak pernah sakit hati kepada saudara-saudara.
Disitulah bagaimana dia punya relationship dengan saudaranya begitu baik. Dia tahu bahwa Allah itu penuh berkasih karunia, bahwa Allah itu penuh beranugerah, sehingga dia pun berpikir bahwa untuk apa saya harus benci akan saudaraku? Karena Allahku itu tahu apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah lakukan segalanya di dalam setiap hidupnya. Allah turut bekerja di dalam setiap hidupnya. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-50, bagaimana seorang respon Yusuf. Kejadian pasal yang ke-50. Ketika Yakub harus dipanggil Tuhan, ketika Yakub sudah mati, saudara-saudara Yusuf menjadi kebingungan, menjadi sangat takut. Gimana ini? Ayah kita sudah mati, pasti Yusuf nanti balas dendam kepada kita karena kita sudah berbuat jahat kepada dia. Tapi apakah respon Yusuf terhadap saudaranya? Dia katakan ayat yang ke-19, pasal 50 ayat ke-19, Yusuf berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dengan kata lain, aku bukan hakim atas kalian. Allah itu yang hakim. Allah yang berhak atas hidup kita. Allah yang berhak atas hidupmu. Allah yang berhak atas hidup saya. Demikian dia katakan kepada saudara-saudaranya. Apakah aku ini pengganti Allah? Bukan, aku tidak berhak menghakimi. Karena dia tahu. Ayat 20 dikatakan, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tahu siapa Allahnya, bahwa Allahnya itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang jahat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia. Jadi dia tahu betapa besar kasih karunia Allah itu akan hidupnya. Maka itu Yusuf boleh benar-benar merespon dengan benar. Tidak ada sakit hati, tidak ada menyimpan kebencian, sehingga tidak timbul akar pahit di dalam hidupnya. Jadi dua hal kita boleh belajar dari Yusuf. Dia jaga kekudusannya, dia tidak mencemari tubuhnya. Kedua, dia tidak mencemari hatinya dengan kebencian, dengan dendam. Selanjutnya, oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam berkomitmen, iya aku mau ambil keputusan seperti Yusuf hidup, maka apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, bagaimana Allah menyertai Yusuf, membuat apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Kenapa? Karena Yusuf hidup takut akan Allah. Ketika kita hidup takut akan Allah, maka Tuhan akan menyertai setiap apa yang kita lakukan. Kejadian 39 ayat 21. Silakan saudara-saudara boleh baca sendiri di situ bagaimana Allah boleh menyertai dia mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang Tuhan boleh kerjakan ketika kita boleh hidup takut akan Allah? Tuhan memberi hikmat. Seperti Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf, seperti Tuhan memberi hikmat kepada Daniel, demikian juga Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang takut akan Dia. Nanti teman-teman, saudara-saudara boleh baca di Kejadian 41 bagaimana Yusuf boleh memberikan arti mimpi dari Firaun. Demikian juga kisah Daniel, bagaimana Tuhan boleh berikan hikmat untuk mereka boleh mengartikan sebuah mimpi. Dan bagaimana dengan kita? Amsal 1 ayat 7 katakan, orang yang takut akan Tuhan itu adalah sumber permulaan segala hikmat. Jadi ketika kita memutuskan untuk hidup takut akan Allah, jangan pernah khawatir akan kekurangan hikmat, karena Allah yang akan memberikannya. Yang terakhir, ketika kita hidup takut akan Allah, jangan pernah kita takut akan kekurangan. Mazmur 34 ayat 10. Kita akan baca sama-sama Mazmur 34 ayat yang ke-10 dikatakan,
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi 3 hal yang kita dapat ketika kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap hidup kita. Tuhan akan memberikan hikmat kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita boleh sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk masa muda kami. Bukan sesuatu yang mudah untuk kami boleh hidup dalam kekudusan. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus tolong mampukan kami untuk kami boleh hidup takut akan Engkau. Bukan karena kami takut akan murka-Mu, tapi kami takut akan membuat hati-Mu sakit Tuhan. Kami takut Tuhan ketika Engkau sakit hati terhadap kami. Tuhan tolong kami, tumbuhkan cinta kami akan Engkau. Kami boleh melakukannya bukan karena takut akan murka-Mu, tapi kami lakukan karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau, kami melihat Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkomitmen. Kami mau hidup dalam takut akan Engkau, dengan penuh kekaguman, kegentaran, kehormatan akan Engkau, yang senantiasa, yang punya akan hidup kami, yang atasnya kami boleh ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, dan kami serahkan juga keadaan pemerintahan kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat juga untuk pemerintah yang ada, para ilmuwan, para tenaga medis. Tuhan berikan hikmat-Mu untuk mereka boleh menyelesaikan setiap pandemik yang ada ini Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa, biar kami boleh melihat rencana Allah yang besar di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.